Oke, kali ini tutorial konfigurasi S3 untuk backup data dari WordPress menuju ke S3. Oke, sampai sekarang kita sudah buat VPC dengan 2 availability zones, 2 public subnet, dan 2 private subnet. Kita juga udah buat SSH server, lalu web server dengan auto scalingnya, lalu kita juga sudah buat load balancer, dan kita sudah konfigurasi IFS dan database. Dari sini sekarang yang kurang masih static content dari S3. Oke, ini silahkan dibuka soalnya. Oke, kita lanjut masuk ke S3. Kita klik S3, kita buka. Oke, ini adalah tampilan dari Amazon S3. Ini silahkan dibaca-baca dan diperiksa-periksa saja sesuka kalian. Oke, di sini kalau mau buat kita create bucket. Oke, lanjut. Ini diisi nama. Ini namanya harus beda. Jadinya tidak ada akun yang namanya sama. Kita harus konfigurasi namanya yang lebih spesifik. Misalnya, ini bucket. Oh, oke. Ini nggak boleh uppercase. Bucket. Oke, ini harus spesifik, tidak ada yang boleh namanya sama. Oke, regionnya kita biarkan aja. Kan Virginia. Oke, object ownership-nya ini kita enable. Ini harus kita enable biar berhasil nanti. Oke, ini silahkan dieksplorasi lagi untuk ownership-nya. Oke, ini object ownership-nya kita klik object writer. Oke, block public access-nya kita enable dulu. Bucket versioning-nya kita disable. Lalu tag-nya bisa kita tambah atau enggak. Encryption-nya default aja. Next, object log-nya kita disable. Kita create. Oke, ini kalau namanya sudah bagus atau tidak ada yang sama, seharusnya sudah selesai. Sudah langsung terbuat. Kita buka. Oke, ini sudah selesai. Sudah ada ya. Oke, kita lanjut ke WordPress. Di sini kita masuk ke plugin. Kita add new. Oke, di soal sini ada plugin tambahan untuk S3. Ini WP Offload. Ini untuk konfigurasi biar nanti dari WordPress dia bisa backup otomatis ke Amazon S3. Oke, jadi sekedar tambahan dikit aja. S3 itu kurang lebih seperti Google Drive tapi versi Amazon dan fungsinya tuh banyak banget. Bukan cuma nyimpen file, bisa untuk nyimpen macam-macam, bisa untuk konfigurasi yang lain juga. Oke, kita cari WP Offload. Oke, bagian yang ini, yang paling kiri yang warnanya seperti ini kita install. Oke, jika dalam instalasi ada error, kita klik aja yang tulisan update-nya tadi, tempat installnya, lalu dia akan manual seperti ini. Dan seharusnya sekarang bisa berhasil. Tetapi itu juga kalau ada error aja. Kalau enggak, dia langsung terinstall. Oke, ini sudah selesai kita install. Ini kita tinggal activate. Oke, ini kita setting aja. Oke, sebelum itu kita kembali ke bucket dulu. Lalu di sini kita buat folder. Kita create folder. Kita isi nama asset. Lalu ini kita biarkan default. Kita create. Oke, di sini sudah muncul. Lanjut balik ke WordPress. Sini providernya kita pilih Amazon S3. Lanjut connection methodnya. Kita ini pilih yang tengah. Next. Oke, ini ada perbedaan konfigurasi dari WP Offload versi yang lama sama yang baru. Oke, setelah aku cek, ternyata ini nggak bisa di next. Lalu kita harus konfigurasi manual. Ini harus kita copy paste. Ini kita copy dulu. Lalu kita balik ke isi 2. Ini salah satu instance-nya yang aktif dari server, bisa kita remote. Atau yang server pertama bisa kita hidupin dulu, lalu kita remote.
Next, setelah selesai kita remote, masuk ke directory WordPress. Oke, karena ini sudah ada di directory WordPress, lanjut kita nano wp-config.php. Oke, setelah itu di bagian atas ini kita pastekan yang tadi kita copy. Jadi kita save, close. Lanjut balik ke WordPress lagi. Oke, kita refresh. Kita refresh lagi. Oke, kita refresh berkali-kali nyampe dia menuju ke bucket ini. Oke, lanjut. Kita use existing bucket. Oke, ini bisa kita browse. Oke, kalau kita browse dan beneran terkoneksikan antara S3 dan isi 2-nya, maka akan muncul seperti ini. Kalau misalnya nggak muncul, silahkan cek lagi di tutorial konfigurasi VPC. Oke, lalu kita buka. Oke, setelah tadi kita setting, lanjut ke bawah. Oke, note ya, tadi ada yang aku skip. Bagian object ownership-nya kita matiin aja. Lalu bagian public-nya kita enable. Bagian yang tadi ya, yang bagian security setelah milih bucket. Oke, next. Ini ada beberapa settingan di sini, kita cek satu-satu. Ini upload medianya kita enable. Oke, bucket path-nya kita tambahin asset. Ini sesuai folder yang kita buat tadi. Next. Oke, ini kita tambahkan tahun dan tanggal. Kita pilih versi juga, oke. Oke, pastikan seperti ini. URL preview-nya seperti nanti. Ini link bucket kita, lalu prefix-nya, ada tahun dan tanggal, ada versi, dan nama. Kita save. Oke, sudah ke save. Oke, untuk mengeceknya kita upload gambar di media, add new, lalu kita tambahkan, terserah mau foto apa aja. Ini ada foto, kita upload. Oke, ini sudah berhasil terupload seharusnya. Ini di bagian sini ada file URL-nya sudah muncul. Seharusnya ini sudah terupload ke S3. Lanjut kita buka S3, folder aset kita buka. Oke, ini sudah muncul. Ini muncul juga. Oke, ini sudah muncul ya. Ada beberapa gambar ini. Ada yang versi kecil dan versi besar. Ini versi originalnya kita buka. Oke, sesuai gambar yang kita upload tadi. Oke, tapi ini sudah bisa diakses atau belum? Kita cek. Oke, di sini masih belum boleh. Masih akses denied. Sekarang kita konfigurasi ke bucket. Kita buka bucket. Lalu ke bucket asalnya. Di sini ya, di directory awal. Lalu kita pilih permission. Oke, ini block all public access kita masih on. Lalu kita edit. Kita matikan. Kita save. Klik confirm. Oke, ini public access-nya sudah mati. Coba kita cek lagi apakah masih bisa atau enggak. Oke, ini masih belum bisa. Lanjut ke settingan berikutnya. Di sini bucket policy-nya harus kita edit. Edit. Oke, ini harus kita buat JSON file script. Ini seharusnya kalau bisa ngetik silahkan. Kalau tahu konfigurasi file JSON, kalau enggak kita pakai statement ini aja. Kita add filter service-nya, kita pilih S3. Kita klik, tunggu sampai objek. Oke, kalau sudah muncul banyak, kita klik objek. Oke, get object.
Oke, ini get object, lalu kita centang. Next, add resource-nya kita add. Lalu service-nya S3, resource type-nya object. Oke, ini bucket name-nya kita isikan nama bucket-nya. Kita isikan objeknya. Kita add resource. Oke, kita save. Oke, ini prinsipalnya masih salah. Ini belum keisi. Ini kalau error seperti ini silahkan dibaca aja errornya. Oke, untuk prinsipalnya kita pilih bintang. Oke, ini artinya prinsipal itu siapa aja yang bisa mengakses. Lalu ini resource-nya dan ini ketentuannya. Ini aksinya apa, lalu siapa, dan apa yang diakses. Oke, lanjut kita save. Oke, sudah selesai. Sudah teredit. Lanjut kita cek ulang. Oke, jika tadi konfigurasinya dia masih access denied, lanjut ke konfigurasinya. Itu masih ada yang kurang ternyata. Karena ini sudah nge-catch, jadinya masih muncul. Lanjut ke bucket tadi. Kita edit. Tambahin bintang di belakangnya. Kita save. Oke, jadinya tadi ada yang kurang konfigurasinya, harusnya ada bintangnya. Seharusnya sekarang sudah bisa muncul seperti ini. Oke, lanjut. Ini sudah selesai. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi sesuai dengan soal dari LKS Provinsi DIY 2022. Seharusnya kalau bisa mengikuti dengan lancar di sini, kalian sudah bisa konfigurasi sesuai dengan soal dari LKS. Ini untuk konfigurasinya kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kalau kalian konfigurasinya dengan cepat ataupun dengan efisien itu sekitar segitu, 30 menit sampai 1 jam. Oke, seperti itu. Ini kalau untuk seperti soal ini dia simple, tapi di sini aku modifikasi jadi yang lebih rumit. Ini hampir seperti soal modul 1 atau modul 2 dari LKS Nasional 2021 ke bawah. Oke, seperti itu. Oke, untuk konfigurasi S3 ini sudah selesai. Seharusnya kalian sudah bisa konfigurasi semua. Silahkan lanjutkan ke uji coba selanjutnya.